kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 6 dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi kami yang bertema judul artikelnya manajemen pendidikan dalam konstelasi progresivisme. Pada keempat pemateri, kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Manajemen pendidikan dalam konstelasi progresivisme telah filsafat pendidikan John Dewey. Apa yang menjadi inti artikel? Yang menjadi inti artikel yaitu kemajuan pendidikan atau dengan progresivisme pendidikan ialah upaya positif untuk membangun pendidikan ke arah lebih maju, memiliki manfaat, martabat, dan berguna untuk alam semesta. Progresivisme pendidikan mementingkan langkah-langkah rekonstruktif untuk membangun pendidikan ke depan, menjadi pendidikan sebagai nilai esensial kehidupan manusia, menciptakan daya kreasi akuratif untuk keperluan pragmatis, serta menjunjung tinggi etika pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Progresivisme pendidikan dapat dilakukan dengan metode manajemen pendidikan. Melalui metode tersebut, tujuan pendidikan dapat diwujudkan sedemikian rupa sesuai dengan goals pendidikan yang dirumuskan sebelumnya. Manajemen pendidikan ialah proses kegiatan yang dilakukan bersama, terutama di bidang pendidikan, dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar. Fasilitas tersebut dapat berupa sumber daya manusia, material maupun spiritual guna mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan manajemen pendidikan menurut ialah sebuah proses pengembangan kerjasama antar kelompok guna mencapai tujuan pendidikan yang dirumuskan. Proses pengembangan kerjasama tersebut tidak terlepas dari perencanaan, organisasi, aksi, kontrol, dan evaluasi. Sistem manajemen pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas tentu dibentuk dengan paradigma filosofis yang mengatur hubungan antara variabel hingga membentuk sebuah premis ideologis yang kemudian dijadikan asas atas hakikat organisasi pendidikan. Paradigma filosofis yang sekiranya dapat ditinjau adalah paradigma progresivisme. Paradigma tersebut merupakan buah pikir dari filsafat pendidikan aliran progresivisme. Filsafat pendidikan progresivisme sebagaimana dinilai sebagai instrumentalisme, eksperimentalisme, dan environmentalisme yang berkait erat dengan alas, lingkungan, pengalaman, kemajuan, dan manfaat dari perilaku aktivitas yang dilakukan, yang dalam hal ini ialah aktivitas pendidikan. Filsafat pendidikan progresivisme memiliki cakupan yang luas, baik dari sisi peserta didik, kurikulum, organisasi, dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, apa yang menjadi catatan kritis dari artikel tersebut? Yang pertama, dari segi sistematika. Progresivisme dalam bidang pendidikan hadir sebagai bentuk kritik eksternal atas sistem pendidikan tradisional skolastik. Progresivisme pendidikan menurut tindakan daripada sistem pendidikan tradisional yang mengedepankan metode mendengar dan menghafal sudah tidak relevan dengan sistem pendidikan yang modern. Karena sifatnya yang tidak mengasah kemampuan akal untuk berpikir secara kritis dan logis. Progresivisme pendidikan hakikatnya adalah mengasah kemampuan dasar fundamental secara intelektual maupun emosional untuk menuju target manusia yang lebih baik. Pendidikan menurutnya ialah penataan ulang atau rekonstruksi untuk hal yang lebih maju. Konsep pendidikan ini selaras dengan filsafat pendidikan. Rekonstruksi pendidikan menurut John Dewey sebagaimana dikutip Arifin tahun 2021 adalah mengatur sistem dan
manajerial pendidikan sedemikian rupa untuk menuju pendidikan yang lebih baik, cakap, dan inovatif. Progresivisme pendidikan didefinisikan sebagai aliran filsafat yang memiliki orientasi pendidikan yang progresif. Manusia merupakan subjek pendidikan yang memiliki peran penting untuk melakukan hal yang lebih maju dan progresif karena memiliki bekal kompetensi. Dengan kompetensi yang dimilikinya, manusia dapat menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. John Dewey memberikan gambaran bahwa sekolah merupakan miniatur masyarakat. Dalam arti, setiap peserta didik yang belajar di sekolah maka akan dipersiapkan untuk hidup di lingkungan masyarakat. Sekolah dan masyarakat seharusnya dapat berinteraksi guna membentuk karakter peserta didik yang lebih peka dalam memandang fenomena sosial dan tidak terlibat dalam hal akademik. Sebagaimana manusia menjalin interaksi sosial dengan sesama, maka melalui jalur interaksi sosial dan pengalaman, manusia dapat mengembangkan potensi akal yang dimiliki. Pengalaman-pengalaman empiris ini kemudian dikonstruksi dalam satuan pendidikan. B. Metode. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat perpustakaan. Sebagai penelitian kepustakaan, data beriman penelitian berupa pemikiran filsafat progresivisme. John Dewey dalam karya primernya adalah Democracy and Education. Data sekunder berupa perpustakaan pemikiran progresivisme yang ditulis jurnal. Teknik pengumpulan data penelitian dalam dokumentasi. Peneliti melakukan dokumentasi atas pemikiran-pemikiran progresivisme pendidikan menurut John Dewey dalam berbagai literatur, kemudian disajikan secara deskriptif. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi data, klasifikasi data, penyajian data, dan analisis data. Pada tahap ini, peneliti melakukan identifikasi pemikiran progresivisme pendidikan John Dewey dari berbagai literatur. Kemudian dari hasil identifikasi, peneliti melakukan klasifikasi pada pemikiran tersebut secara dialogis. Langkah-langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti menyajikan data secara sistematis. Pemikiran-pemikiran progresivisme pendidikan John Dewey dan dilakukan analisis untuk konsep manajemen pendidikan. C. Bahasan. John Dewey berpendapat dalam karya My Pedagogic Grade bahwa pendidikan adalah bagian dari kehidupan dan bukanlah unsur untuk mempersiapkan hidup. Ia menekankan sekolah harus selaras dengan kebutuhan dan konteks masyarakat. Hal ini diungkap dalam School and Society. Dalam How We Think, ia mengajarkan cara-cara berpikir progresif untuk manusia. Lebih lanjut dalam Democracy and Education, Dewey menjelaskan hakikat pendidikan yang demokratis. Kemudian dalam Experience and Education, ia menggeneralisasi bahwa pendidikan harus dilibatkan dengan pengalaman. Ia juga menegaskan bahwa pendidikan adalah kebutuhan sehari-hari yang dipersiapkan untuk kehidupan masa mendatang. Dalam mengekspresi pemikiran dalam dunia pendidikan, John Dewey mendirikan laboratorium sekolah. Lembaga yang didirikan olehnya berfungsi untuk menguji teori-teori pendidikan yang ia tentukan. Dalam memandang pendidikan, salah satunya seorang harus meninggalkan tradisi menghafal dan mengedepan tradisi menalar. Karena dengan menalar, seorang dapat mengukur seberapa jauh potensi akal. Seorang dapat berdiskusi dan mengembangkan kreativitas secara mandiri maupun kelompok. Selain itu, John Dewey juga memberikan inspirasi kepada orang-orang yang mau meneruskan perjuangan dalam bidang pendidikan. Yang kedua, simpulan dan catatan kritis. Filsafat progresivisme menurut John Dewey merinci perihal manusia sebagai SDM
memberi peran dan tugas sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Manusia adalah agent of change dalam pendidikan. Pendidikan memiliki orientasi ke depan dan progresif. Hal ini sebagai bentuk kritis atas sistem manajemen pendidikan skolastik. Pendidikan progresif dapat terwujud melalui rekonstruksi kurikulum yang progresif. Lembaga pendidikan sekolah adalah miniatur kehidupan di masyarakat. Maka, dengan hal tersebut, sekolah perlu bersimbiosis dengan masyarakat guna mewujudkan tujuan pendidikan. Manusia yang belajar memiliki kebebasan akademik. Dalam arti manusia dapat belajar apapun sesuai yang diinginkan guna mengembangkan potensi dan keterampilan diri. Yang terakhir, relevansi. Hubungan kami sebagai seorang calon guru yaitu di mana kami dituntut untuk mempunyai pengalaman dalam mendidik. Karena dalam artikel ini mengandung materi tentang bagaimana seorang sebelum kami memberi materi ke peserta didik. Kami harus ada pengalaman mengajar dulu, dan sekolah harus selaras dengan kebutuhan. Maksud dari selaras di sini adalah sebagai seorang pendidik, kita harus bisa serasi dalam menilai pekerjaan seorang peserta didik. Karena sebagai seorang pendidik, kita tidak boleh memandang suku, ras, dan peserta didik. Karena kalau kita melihat peserta didik dari ras, agama, dan ekonomi dari peserta didik tersebut, maka kita dianggap sebagai pendidik yang kurang efektif atau guru yang profesional. Waktu selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik teman-teman, itu saja materi yang perlu kami paparkan pada kesempatan ini. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.